kepada saya. Jadi hasil rapat hari ini bahwa saya sebagai Direktur Bali International Trade Center, kami sudah jelaskan secara detail bagaimana proses pembangunan tersebut dari awal pendirian, perizinan dan lain-lain, bahwa kami semuanya sudah memiliki izin lengkap. Jadi itu pertama. Yang kedua, dalam proses pembangunan pun kami sudah berkoordinasi dengan semua penyanding. Jadi di sana ada 2 hotel yang keberatan, antara hotel Kuta Heritage sama Kuta Bek. Mereka sudah membuat MOU, bahkan kita sudah membuat kesepakatan, sudah bahkan dibuat di kantor kejaksaan tinggi, dibuatkan BAP. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini tidak ada masalah apa, dan kami tidak melakukan tindakan apa-apa. Hanya pihak Kuta Bek itu mengadakan protes terus sampai mencari pemerintah, ke DPR, ke kejaksaan, kemana-mana beliau mengadakan. Waktu sosialisasi juga sebelum pendirian hotel itu dari pihak Kuta Bek berkeberatan kalau kita membangun di sana, karena kalau membangun lantai, dia hanya menginginkan kita membangun hanya lantai 2. Itu kita jelas kita menolak, karena jika Kuta Bek bisa membangun lantai 4, kenapa kami tidak boleh? Jadi itu namanya equal before the law, jadi semua sama di hadapan hukum. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, yang paling mereka beratkan kan karena atap itu. Jadi atap itu mereka menginginkan jadi flat begitu. Jadi saya jelaskan kepada Ketua DPR dan anggota DPR serta Prokopimda bahwa di Bali itu adalah pariwisata budaya bernapas Hindu. Jadi bangunan itu seperti tubuh manusia, ada bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Bagian atasnya adalah atap. Atap itu ada benurnya, ada rudaksonya dan sebagainya. Itu adalah filsafat Hindu, seni budaya kita, dan harus kita lestarikan. Jadi investor itu tidak semena-mena datang punya uang dengan seenaknya mau melanggar aturan. Dan sebagai orang Bali saya juga gak setuju seperti itu. Jadi hasil pertemuan hari ini cuma segitu. Jadi untuk kedepannya mohon bantuan teman-teman untuk membantu kita. Jadi kita sama-sama anak bangsa, sama-sama akan membangun bangsa ini, terutama Bali dan Badung khususnya. Pak, Terima kasih. Untuk kedepannya bagaimana jalan keluarnya, Pak? Jalan keluarnya nih, Pak. Jalan keluarnya ya Sama enak kita tadi bilang itu kayaknya. Jalan keluarnya sebenarnya cuma komunikasi aja, Pak. Kita udah berkomunikasi dengan mereka. Kita sudah punya kesepakatan bahwa kita membangun tuh dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau ada tindakan kegiatan yang tidak bisa dihentikan seperti pengecoran. Kalau pengecoran kan tidak bisa kita hentikan setengah jalan, jadi harus selesai sekali satu hari itu. Dan itu dari setiap saat itu ada waktu tertentunya, itu saja. Berarti terkait permintaan agar hanya 2 lantai itu tidak bisa dipenuhi pasti, Pak. Kita sudah memiliki izin bahwa itu sudah dikaji. Kita percaya sama pemerintah sebagai guru wisata kita, bahwa jika mereka memiliki lantai 4, kita pun boleh lantai 4. Tapi kita sudah memberikan toleransi 1 meter di bawah bangunan mereka. Tapi kalau permintaannya mereka flat seperti itu kan kita melawan perda itu sendiri. Perda pariwisata budaya itu sudah dibuat sedemikian lupa, itu nggak bisa kita lawan itu. Ya, seperti itu. Terkait keluhan yang tadi tidak clear construction itu gimana tanggapannya, Pak? Tadi Bung Anom kan bilang lubang nggak ditutup atau diberi tanda, itu gimana? Nah, kalau seperti itu kan namanya teknik itu kan teknis namanya, teknis kerja itu, artinya kita harus lihat ke lapangan. Tapi tetap kita mengadakan SOP, bahkan untuk keselamatan itu sangat fokus kita, bahwa kita tutup itu, nggak boleh ada yang masuk. Setiap kegiatan yang melibatkan truk atau alat berat itu kita komunikasi dengan Bendesa, dengan LPM, dan Bendesa selalu memberikan petugas di sana seperti pecalang, menurunkan pecalang berjaga di sana. Hal seperti itu kan sudah maksimal kita lakukan itu. Itulah.